Woi, boleh juga harinya. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Danif dan kali ini kita mau bahas Toyota Limo X Taxi X Banjir yang sudah kita modifikasi transmisinya. Jadi ya biasanya kan kita modif eksterior, interior segala macam. Ini transmisinya kita ubah dari manual menjadi ke matic. Nah, buat teman-teman yang penasaran harga part segala macam yang udah kita bahas di video pertama, di sini bisa lihat di sana. Nah, ini sekaligus kita menambahkan beberapa features baru, part-part copotan X asuransi dari Yaris dan Vios. Karena ini ada campuran nih, ada yang punyanya Vios, ada yang punya Yaris. Kayak misalkan speedometernya itu speedometernya jadi merah karena ngambil punya Yaris. Door trim segala macam ngambil punya Vios, dan ada keunikan-keunikan yang akan gue sebutin di mobil ini. Sekaligus kita mau coba jalan bagaimana rasanya Toyota Limo Matic yang sudah kita convert. Nah, buat teman-teman penasaran jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas Limo yang di-convert menjadi Matic. Oke, kita buka dari kap mesinnya dulu ya, karena mesinnya ini yang mendapatkan ubahan paling banyak, tapi nggak kelihatan. Ya, jadi di sebelah kanannya ini transmisinya sudah kita ganti sama transmisi otomatis. Secara mesin ini sebenarnya harusnya kita detailing dulu biar bersih, tapi gue kemarin ngambil langsung aja, belum detailing dulu. Gampang, tinggal bawa ke Auto Net Care, ini mobil langsung seperti baru. Tapi ini kayaknya bakalan kita cat dulu ya nanti ya. Kayaknya gue akan ganti catnya ke warna silver atau hitam biar kelihatan kayak Vios. Nah, ini mesin sama sekali nggak ada nggak ada bedanya sih. Dari luar gini ya kelihatan kayak mesin pada umumnya gitu. Cuma yang sebelah kiri ini engine mountingnya diganti karena ini engine mountingnya punyanya yang Matic ya, yang manual itu beda. Terus apalagi ya, udah sih nggak ada. Jadi kalau kita buka kap mesin, antara yang Matic dan manual itu hampir nggak kelihatan. Kecuali memang bentuk transmisinya kalian hafal seperti apa yang Matic, seperti apa yang manual. Udah gitu aja. Sekarang kita masuk ke dalam karena ubahan di dalam itu yang paling banyak. Dan ngomong-ngomong, gue nemu di online ya, itu kalau kita mau ganti wajah depannya Limo ini dengan Yaris atau yang Limo Joker yang versi kayak gini, itu ada yang jual harga sekitar 8 jutaan. Menurut kalian lebih baik kita ganti aja buat eksperimen atau dibiarin gini aja langsung kita cat? Komen di bawah ya, enaknya kita ganti apa enggak? Siapa tahu di sini ada yang jualan bisa dapat diskon kita. Oke, yuk ke samping. Karena wiring dan ECU-nya ganti, otomatis kita gantinya langsung ke tipe G yang sudah pakai push start stop engine button. Jadi kuncinya sekarang berubah, tapi untuk tombol buka dan kuncinya ini sayang sekali nggak berfungsi. Jadi kita tambahin remote tambahan di sini. Ini ada kayak Innova lama ya, Innova jadul, tapi ininya nggak ada garisnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau buka atau mau ngunci itu bisa dari sini. Ya, jadi dia punya push start stop engine button sama keyless entry, tapi sistemnya nggak dipasang buat remote alarmnya, termasuk yang di sini nih. Nah, ini door handle-nya itu nggak kita ganti sama yang keyless. Jadi kalau misalnya kita mau buka, dia ya nggak ngunci. Remote alarmnya ini sama sekali nggak kepake, walaupun ada bunyinya tuh. Nah, terus untuk starter kita tinggal nginjek rem, pencet, bisa nyala. Dan ini mesinnya masih halus, nggak ada getaran-getaran tanda-tanda engine mounting rusak, mounting transmisi juga bagus. Jadi kalau kita ngomongin engine, ini semuanya masih bagus banget. Nah, terus di sini door trim ini kita ganti sama copotan punyanya Yaris sedan, atau bisa dibilang kayak apa ya, Vios, tapi yang versi setir kiri. Nah, karena dia setir kiri, ini tombol autonya itu ada di sebelah kiri. Tapi nggak nyala juga sih, tuh tetap juga. Jadi yang kanan ini udah semuanya bawaannya Toyota gitu ya, tapi autonya hilang. Jadi itu agak lucu ya. Maksudnya kalau panelnya di kanan gitu ya, harusnya kan dia autonya di kanan. Kalau panel autonya di kiri, berarti kan dia harusnya panelnya ke kiri. Lekukannya beda. Jadi ini tuh panel bawahnya itu diambil, ya kan? Tapi panel plastiknya ini dipindah gitu. Jadi ini panel plastiknya pakai yang punya setir kanan, tapi dalemannya, modul otomatiknya pakai yang punya setir kiri. Dan ini kalau nggak salah belum di dibaut ya. Jadi masih bisa kita buka nih. Tuh. Nah, jadi panel ininya ini punyanya
buat setir kanan, tapi panel ininya nih buat elektrikalnya dia pakai yang punya setir kiri. Kok bisa aja ya? Ada barang ajaib. Nah, terus karena udah berumur juga ya, ini kan kemarin part asuransi kan naruhnya kan berantakan begitu ya. Copotan-copotan gitu ya. Makanya ini kotor banget, tapi gampang. Nanti kita bawa ke Auto Netcare semua beres. Cuma gue mungkin akan ganti warnanya jadi warna hitam aja kali ya, biar sama satu nada. Karena kalau kayak gini rasanya agak kurang sih. Terus ke dalam, sini kita lihat ya. Ini dari balik dashboard kayak ada bunyi ker gitu, mungkin ada sesuatu yang nggak kenceng. Terus ini setirnya, ini kita masih pakai yang setir standar, tapi kita udah beliin setir yang ini nih. Jadi kita dapat copotan asuransi, kondisinya ya udah ada yang sobek segala macam, tapi nggak apa, karena ini masih bisa berfungsi ya. Nah, cuma dia nggak bisa plug and play ternyata, karena dia kalau misalkan yang versi belum ada tombol-tombolnya, itu airbagnya sama klaksonnya itu nyatu ke samping sini. Tuh. Nah, kalau ini kan nggak, jadi kita butuh modul airbag sama klakson yang cuma segini doang. Ini lagi kita cari nih. Jadi ini nanti setir akan berubah juga, dan seperti yang gue bilang, ini speedometernya. Ini speedometer bawaannya Toyota Yaris yang warna merah. Karena kalau aslinya dia tuh warna biru, bawaannya limo. Jadi ini memang agak gado-gado ya. Dan bedanya apa sih sama yang manual? Kalau yang manual itu nggak ada tulisan ini P, R, N, D, udah gitu doang. Dan sekarang kilometernya berubah menjadi 1743 km. Jadi super rendah, nggak kayak X-Taxi X Banjir. Ya, ini head unit masih bolong kebetulan, dan ini kita juga ganti panel AC menjadi panel AC digital. Tapi di sini ada ya namanya juga part copotan ya, udah nggak begitu bagus nih, kayak ada bekas lelehan-lelehan gitu. Terus chrome-nya juga udah mulai rusak. Nah, di sini ada layarnya, temperaturnya bisa kita atur, pencet temperatur di sini. Nah, ini untuk temperatur. Kemudian kalau kita mau ganti ini nih buat fan-nya, itu bisa diatur dari sini. Tapi sayangnya ini masih belum bekerja dengan sempurna. Jadi AC-nya tuh cuma angin doang, dia nggak ada dingin-dingin. Nanti kita akan bawa ke bengkel ya biar lebih dingin lagi. Terus sama ini nih, panel di sini ini juga berubah karena sekarang ganti panelnya jadi panel otomatis. Tapi lagi-lagi karena kita dapetin barang bekas, tulisan PRND-nya itu nggak ada, bolong. Tapi nanti kita akan coba buat. Kemudian pedal, ini pedal juga kita ganti karena kalau yang biasa kan dia nggak lebar ya. Ini sekarang pedal remnya jadi lebar. Jadi sekarang kalau mau ngerem itu jadi lebih enak karena pijakannya lebih lega. Cuma di sebelah kiri sini, karena dia basicnya itu manual, dia nggak ada footrest buat tempat kaki kiri. Jadi dia pedalnya begini aja. Oke, nah sekarang kita mau coba gimana rasanya maticnya. Apakah maticnya halus, kasar, apakah beda kayak matic-matic pada umumnya. Kita mau coba jalan aja langsung biar nggak penasaran. Yuk! Sengaja buka jendela, agak berisik nggak apa ya? Nggak apa ya. Nah ini kita baru balik nama juga. Surprisingly, dia ini pajak per tahun ya cuma 1,2 juta rupiah. Murah sekali ya, 1,2 juta doang per tahun. Nah ini sekarang kita di P ya, kita pindah ke R, kita turun rem tangan. Kalau kita lepas gas, lepas rem, sorry, dia mundur pelan. Kita injek gas, ya makin kenceng. Normal sih. Pindah ke D, nggak ada hentakan sama sekali, bener-bener halus. Terus kita lepas rem, dia maju, kita gas. Woi, kenceng juga sih. Woi, boleh juga larinya. Larinya galak amat ini mobil. Padahal gue gasnya cuma bentar doang lah, dikit doang. Iya, galak banget loh ini. RPM 5000 dia baru ganti gigi loh. Kaget juga responsnya bisa sekencang itu. Ini logo Eko-nya nyala ya kalau kita lagi pelan-pelan seperti ini. Dan ini kita lagi macet-macetan dulu. Nanti kita akan coba jalan yang lebih kencang lagi. Pengen tahu apakah transmisinya halus, enak atau enggak. Tapi yang pasti tadi pas kita pindah ke D, 3, 2, L, ini nggak ada lompat sih. Shiftingnya juga tadi waktu ganti gigi itu halus juga. Kalau untuk reviewnya, impresi pertama gue pakai mobil X-Taxi X Banjir ini setelah direstorasi, itu bisa lihat di video sebelumnya. Gue udah nyobain kaki-kakinya masih empuk, halus, remnya juga masih enak. Dan kemarin mobil ini emang larinya kenceng. Jadi untuk yang versi manualnya itu kenceng banget. Dan maticnya ini tadi sedikit nyoba, memang tarikannya nggak sekenceng yang manual sih. Kalau manual tuh galak banget. Tapi ini juga nggak kalah sih. Menurut gue ini juga kenceng.
Asik loh. Emang kalau yang Limo ini dia lebih enteng dibandingin yang Vios ya. Apalagi Yaris, karena emang plat bodinya juga kelihatannya lebih tipis. Terus juga gue ngelihat ini nih mobil kayak apa ya, peredaman itu kayak nggak ada, jadi benar-benar kosongan. Makanya itu dia bisa lebih enteng, dan mungkin fitur-fitur safety dan kawan-kawan itu juga hilang gitu. Jadi kenapa dia lebih ringan dan lebih terjangkau harganya. Panas banget ya? Asli. Akhirnya macetnya udah lewat ya. Ini sekarang kita lari di 40 km per jam, dan mesinnya santai, ini kita bisa lepas gas di RPM 1000. Coba kita gas lagi dikit, dia naik ke 1500. Ini kayaknya mungkin di sekitar gigi 2 atau 3 ya. Soalnya kalau jadi Matic dia jadi 4 percepatan. Nah ini kita injek gasnya santai gitu ya. RPM 3000, terus dia turun lagi RPM-nya jadi RPM 2000, sekarang 50 km per jam. Jadi kalau kita nyantai, dia transmisinya bisa ganti gigi itu dengan sangat halus ternyata, seperti kita beli mobil Matic pada saat masih baru. Dia pas tadi kita pindah gigi gitu ya, itu rasanya halus banget sih. Gak ada rasa-rasa kasar sama sekali. Sekarang kita coba pakai versi 3, 2, sama L. Ini kita di L ya. Ya pas di L ini, kalau kita gas seperti ini ya, ini kita kecepatan 30, RPM 3000, agak tinggi memang. Oke, 4000, 5000 dia agak ganti gigi, jadi L-nya beneran berfungsi ya. Sekarang kita pindah ke 2. Nah, dia langsung turun gigi. Jadi kalau 2 ini di RPM 2000 itu hampir 40 km per jam. Kita pindah, engine brake-nya juga terasa dan masih halus. Kayak bukan Matic-Matican gitu, ini kayak Matic beneran. Ya, ini kita coba ganti ke L, engine brake, silau ya. Ini dari L ya. Tuh kan, langsung ke 4000. Pindah 2. Pindah 3. Transmisinya bener, nggak ada bedanya sama mobil pada umumnya gitu. Mobil Matic ya sama juga ya. Kita lagi idle gitu ya, terus kita injek gas, dia akan downshifting, tombol logo Eco-nya hilang. Responsif sih, responsif dan halus. Oke lah, gue nggak ada komplain sama sekali. Sip. Ini sih rasanya kayak mobil Matic beneran sih, bukan Matic-Matican. Jadi meskipun ini manual yang kita ubah ke Matic, tapi rasanya bener-bener kayak mobil Matic pada umumnya. Kalau misalkan ini mobil udah gue rapin segala macam Matic gitu, orang suruh bawa, pasti dia ngiranya Matic dari sananya, bukan konvertan dari manual ke Matic. Jadi mobil ini setelah kita ubah ke Matic, rasanya seperti mobil yang Matic dari lahir. Gue nggak menemukan ada gejala-gejala yang aneh gitu ya, perpindahan gigi yang kasar atau ada sesuatu yang miss. Ini benar-benar rasanya kayak mobil yang Matic dari lahir. Ya cuma memang kalau untuk biaya ini sudah menghabiskan kurang lebih ya sekitar 25 jutaan lah ya. Cuma itu karena kita ngambil modul transmisinya, itu Matic-nya itu yang baru. Kalau kalian cari yang bekas mungkin sekitar 5 jutaan. Ya bisa hemat sekitar 10 jutaan, jadi sekitar 15 jutaan aja. Tapi menurut gue, kalau misalkan kalian punya mobil, terus pengen ganti Matic seperti ini, sebaiknya beli aja mobil yang Matic. Ya nggak sih? Kalau menurut gue, terlalu repot sih jujur aja. Jadi lebih baik langsung aja ngambil yang Matic sekalian. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Next kita akan modif lagi mobil ini sampai benar-benar mirip seperti Vios. Ya, entah kita mau cat, ganti interior segala macam. Jadi stay tune terus karena ini pasti mobil akan jadi sesuatu yang seru banget. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram saya juga @ridwanhr. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe jika kalian belum. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.